Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah kamu mengamati bahwa setiap teks mempunyai makna, struktur, dan kaidah? Bagaimanakah hubungan struktur dan kaidah dengan makna teks? Apakah prosedur kompleks mempunyai kelebihan tertentu? Mari saya perkenalkan tentang materi ini lebih lanjut. Secara umum, struktur teks prosedur terjadi dari 6 bagian yang membentuk alur kerja serta menggambarkan prosedur tertentu. Berikut penjelasan yang lebih terperinci tentang keenam bagian tersebut. Yang pertama, tujuan. Sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Lalu, langkah pertama. Langkah ini berupa langkah awal seseorang melakukan pekerjaan yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Kemudian, langkah kedua. Langkah ini melanjutkan langkah yang pertama dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Setelah itu, langkah ketiga. Langkah ini melanjutkan langkah kedua dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Selanjutnya, langkah keempat. Ini merupakan langkah terakhir jika prosedur itu hanya terdiri dari 4 langkah. Untuk sebuah langkah kerja, prosedur yang terdiri dari 4 langkah tergolong prosedur yang sederhana. Pada umumnya terjadi pada pekerjaan sehari-hari. Dan yang terakhir, penutup. Ini merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Penutup merupakan penjelasan langkah atau simpulan prosedur kerja. Namun, bagian ini tidak selalu ada. Biasanya, setelah langkah terakhir, pekerjaan sudah selesai. Untuk lebih memahami teks prosedur, dibutuhkan pengetahuan mengenai kaidah teksnya. Kaidah-kaidah teks prosedur adalah: pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif disebut juga kalimat perintah. Kalimat ini berfungsi untuk memerintah. Dalam teks prosedur, kamu harus mengetahui kalimat-kalimat perintah. Kalimat perintah bermanfaat untuk menyusun langkah-langkah dalam teks prosedur. Selanjutnya, kalimat deklaratif disebut juga kalimat pernyataan. Kalimat ini berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita. Dalam teks prosedur, kamu harus mengetahui kalimat-kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif bermanfaat untuk menyusun teks prosedur pada bagian pengantar. Bagian pengantar sangat penting karena membuka isi teks, mencantumkan tujuan, serta menjelaskan bagian informasi yang berkaitan dengan langkah-langkah. Kemudian, kalimat interrogatif disebut juga kalimat pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk bertanya. Dalam teks prosedur, kita harus mengetahui kalimat-kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif
bermanfaat untuk menyusun teks prosedur pada bagian menuju langkah-langkah. Kalimat ini menghubungkan pengantar dengan langkah-langkah. Yang kedua, menggunakan urutan atau langkah. Teks prosedur menggunakan urutan langkah satu persatu. Langkah itu harus urut, tidak boleh dibalik atau salah satunya dihilangkan. Hilangnya salah satu langkah akan membuat tahapan alur kerja dalam teks prosedur menjadi tidak utuh. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda atau hal-hal yang konseptual, misalnya kursi, bangunan, keputusan. Partisipan dalam teks prosedur biasanya manusia secara umum, seperti pengendara, Anda, kita, yang disesuaikan dengan konteks kalimat. Yang keempat, menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi, peristiwa, keadaan, misalnya menulis, melihat, dan menyaksikan. Kata kerja dalam teks prosedur biasanya berupa verba tingkah laku atau verba yang mengacu pada ungkapan verbal atau verbal material. Verbal yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh verba tingkah laku antara lain menerima, menolak, dan sebagainya. Contoh verba material antara lain menulis, membaca, menyetir. Yang terakhir adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur biasanya berupa konjungsi temporal seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, sesudah itu, kemudian. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.